Perbincangan akan pencapresan 2024 baru-baru ini memang seperti sudah tenggelam di media. Bukan apa, banyaknya kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus Brigadir J, judi konsorsium Irjen Verdi Sambo dengan Sandi 303. Memaksa Kapolri Listio Sigit Prabowo mengancam tidak main-main dengan jajarannya yang terlibat dalam judi online atau siap mencopot Kapolres atau Kapolda yang terlibat serta tidak mampu memberantas perjudian baik online maupun darat. Semua kasus yang sedang menjadi perbincangan publik tertentu membuat isu-isu di media meminggirkan calon-calon presiden di 2024 yang biasanya hangat dan ramai diperbincangkan di dalam pembahasan politik akhir-akhir ini. Lalu kemudian, bagaimanakah peluang-peluang Capres 2024 yang saat ini sedang digadang-gadang dan elektabilitasnya sedang tinggi berpotensi maju sebagai Capres 2024? Dengan nama-nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, yang mana di berbagai lembaga survei masih dominan. Tidak jauh nama papan atas sendiri masih didominasi masing-masing oleh mereka, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di dalam panggung Pilpres 2024. Namun dengan ketiganya tersebut, mungkinkah di 2024 sendiri akan menciptakan 3 poros Pilpres dan namanya sesuai dengan tokoh-tokoh populer seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo menjadi kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti? Atau ada calon lain yang tidak terduga-duga dapat muncul dan meminggirkan salah satu dari mereka untuk menjadi penonton saja? Melihat peluang bagaimana Anies Baswedan dapat manggung di kontestasi Pilpres 2024, mungkin nasib bahayanya bisa sama seperti Ganjar Pranowo, yang mana mereka sama-sama tak punya kendaraan politik seperti partai politik, sehingga masih kemungkinan bisa menjadi penonton saja di 2024 nanti. Meski Ganjar dan Anies, banyak juga dukungan yang mengalir dari relawan-relawan mereka di berbagai daerah di seluruh Indonesia, akan tetapi dukungan itu tentu tidak serta-merta dapat meloloskan mereka ke Pilpres 2024. Apa yang menyebabkan mereka dapat menjadi penonton saja di Pilpres 2024? Anies Baswedan sendiri dapat menjadi penonton di 2024 dikemukakan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, PRPHKI. Menurutnya, partai politik belum ada yang melirik Anies Baswedan. Itu menjadi alasan kuat Anies dapat menjadi penonton saja di 2024. Sebab dari partai politiklah mereka dapat maju sebagai kontestan di Pilpres 2024. Selain itu, Anies yang sebentar lagi akan kehilangan panggung politik di DKI Jakarta yang masa kerjanya sebagai gubernur akan habis, juga menjadi alasan lain Anies dapat saja kehilangan elektabilitas. Akan tetapi bagaimana dengan Ganjar Pranowo sendiri? Ganjar yang masih belum dipastikan oleh partainya PDIP menjadikan nasib Ganjar pada Pilpres 2024 juga tidak dapat dipastikan akan maju atau tidak di Pilpres 2024. Meski dukungan pada Ganjar Pranowo juga sama besarnya seperti Anies Baswedan dari sudut pandang relawan yang mendukung mereka, tetapi dengan jejak pendapat yang dikemukakan oleh kader PKB sendiri atau Partai Kebangkitan Bangsa, mungkinkah Ganjar lebih punya peluang nyapres 2024 daripada Anies? Seperti yang disebutkan dalam jajak pendapat dan survei di internal PKB sendiri dan basis pemilihnya, mengisyaratkan bahwa internal PKB memilih Ganjar daripada Prabowo Subianto. Itu disebutkan oleh SMRC bahwa sekitar 40% pilih Ganjar Pranowo, 22% pilih Prabowo, dan sekitar 16% pilih Anies Baswedan. Berdasarkan rilis dari SMRC mengatakan bahwa adanya PKB sendiri di akar rumput memilih Ganjar Pranowo, disebutkan bahwa basis massa PKB besar di Jawa Tengah dan Timur. Artinya, secara sosiologis, pemilih Ganjar dan PKB dekat. Maka dari itu, mungkinkah dengan Ganjar yang juga memiliki basis massa pendukung yang kuat di Jawa Tengah dan Timur, akan dapat menjadi dasar daya tawar dirinya dilirik oleh kekuatan parpol untuk dapat memajukan dirinya. Ini memang masih simpang siur, teka-teki dan belum dapat terkonfirmasi bahwa oleh partainya sendiri, PDIP,
yang juga kuatnya suara pada Puan Maharani di internal PDIP untuk maju sebagai Capres 2024. Memang dalam hal ini Ganjar dan Anies Baswedan yang tidak punya kendaraan politik nasibnya bisa sangat berbeda dengan Prabowo Subianto yang meski secara terang juga berhasrat maju pada Pilpres 2024. Tentu dirinya dapat aman menjaga asanya tersebut menjadi calon presiden kuat karena partainya Gerindra siap menyokong Prabowo Subianto berkontestasi pada Pilpres 2024 yang nanti di 2024 akan menjadi yang keempat kalinya dirinya mengikuti kontestasi pilihan presiden. Mungkinkah keempat kalinya Prabowo Subianto dapat memenangi Pilpres 2024? Melihat peluang Prabowo, memang jika Ganjar atau Anies bukan lawannya di Pilpres 2024. Dengan pengalaman Prabowo jika lawannya Puan Maharani dari PDIP atau Erlangga Hartarto dari KIB, jelas kans Prabowo memenangkan Pilpres 2024 sangat besar. Sebab dari dua kandidat itu secara pasti Prabowo akan lebih besar didukung masyarakat berdasarkan pengalamannya. Berbeda dengan kedua calon tersebut, jika itu antara Puan dan Erlangga. Tetapi keputusan politik tidak tahu ke depan akan seperti apa. Kenyataannya dalam keputusan politik pasti ada sesuatu yang diuntungkan dalam hal ini. Jika lawannya di Pilpres 2024 Puan dan Erlangga, jelas Prabowo kemungkinan besar akan menang. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Toto Priyono yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Bahaya Anies Penonton, PKB ke Ganjar, Prabowo Presiden 2024. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.